Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di bagian beres-beres rumah lagi. Setelah minggu kemarin aku nggak upload beres-beres rumah, hari ini aku mau upload lagi. Jadi biasa ya, aku mulai dari depan dulu, dan ini tuh bener-bener berantakan banget. Sebenarnya aku ambil video ini tuh beberapa hari yang lalu, cuman aku baru upload dan baru bikin videonya, maksudnya baru edit gitu. Dan di sini aku percepat juga videonya karena durasinya panjang kalau misalnya aku nggak percepat ya. Terus kalau dipercepat ini tuh bikin semangat aja gitu beberesnya teman-teman. Oke deh, di sini aku mau ganti spray karena emang udah 1 minggu aku nggak ganti. Jadi ini aku mau ganti dulu spraynya. Mungkin teman-teman yang udah lihat dari awal video aku pasti udah nggak asing lagi sama spray aku yang ini. Karena ini tuh spray yang paling aku suka. Jadi ini tuh lembut gitu. Dan spray ini juga seserahan pas aku nikah ya teman-teman. Jadi ini dari suamiku yang beli ini tuh mama mertuaku. Pas banget, pokoknya warnanya sesuai yang aku mau. Pokoknya suka banget deh sama spray ini gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nyari, ini mereknya My Love. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak modelan kayak gini ya. Dan aku tuh baru banget make spray yang mereknya My Love gitu ya. Jadi yang aku tahu tuh merek ini tuh bener-bener awet, dan ini tuh temen-temen tahu nggak, ini dari 2019 aku pakainya pun sering karena kan aku nggak punya banyak spray, jadi mau nggak mau kan kepake terus gitu, dan masih aja awet gitu teman-teman. Nah, di sini aku beresin bagian pojokan lemari sana karena sebenarnya ini tuh aku kenapa ditumpuk semua di kamar ini. Jadi mulai dari kasur, lemari, sama barang-barang yang lain di sini karena di kamar yang satunya lagi tuh memang lega banget ya. Tapi sengaja aku nggak pernah isi barang-barang sekarang karena buat main anakku aja gitu. Dan di sini aku emang enak banget sih kalau misalnya posisinya kamar kecil terus penuh aja gitu, rasanya hangat aja gitu. Teman-teman sama nggak sih sukanya ruangan yang kecil gitu atau emang suka yang ruangan yang luas? Emang beda-beda sih ya, tergantung kitanya. Mungkin karena aku penakut kali ya, jadi kalau misalnya terlalu luas itu kayak suka ngebayangin yang aneh-aneh. Nggak tau lah, itu mah emang aku dari dulu gitu ya teman-teman. Jangan ditiru ya. Oke deh, ini udah selesai bagian kamar depannya. Lanjut ke bagian tengah. Jadi di sini berantakan banget ya teman-teman. Jadi anakku kalau misalnya main di kursi itu, si bantal-bantalnya sering banget di ke bawah-bawahin. Entahlah, mungkin karena bagi dia itu kayak mainan aja kali ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, selagi kitanya masih bisa bergerak buat beresin ya udah gitu. Namanya juga anak-anak, kalau misalnya segala dilarang malah nggak bagus gitu. Jadi biarin aja semaunya dia. Tapi kalau misalnya emang udah waktunya diberesin ya tinggal diomongin gitu, misalnya bunda mau beres-beres dulu ya, jangan diberantakin gitu. Tapi ya kadang namanya anak-anak nggak ngerti, kalau misalnya udah beres nih, baru berapa menit beres semuanya ya udah berantakan lagi. Ya udahlah ya teman-teman, dinikmati aja. Nih tuh dia ikut-ikutan, itu sebenarnya dia mau ngeluarin mainan di laci, tapi aku bilang jangan dulu ya, mau diberesin dulu gitu. Akhirnya nggak jadi dan dia balik lagi ke kursi. Itu dia lagi nontonin apa ya, kartun sih kayaknya. Jadi sekarang dia udah bisa megang remote sendiri teman-teman. Kalau misalnya mau film apa gitu, dia kayak udah ngerti gitu. Dan emang kalau misalnya kita udah sering nontonin apa gitu ya, pasti ada di beranda kan. Jadinya dia udah gampang aja gitu. Dan tadinya itu aku pindahin TV ke ruang tengah ini biar si anakku ini tuh nggak nonton terus teman-teman. Jadi walaupun aku udah kasih waktu gitu, tapi karena udah bisa dan misalnya nih nemu remote sendiri tuh kayak udah
ngerti kan, jadinya tiba-tiba kecolongan aja gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba dimatiin suka ngamuk. Nah udah mulai tantrum juga nih teman-teman. Jadi aku udah mulai susah juga ngatur anakku ini, nggak kayak sebelum-sebelumnya kan. Waktu masih kecil tuh masih bisa lah ya, sekarang udah 3 tahun udah mulai susah gitu kalau misalnya diatur atau apa tuh, kayak mungkin dia mau mengekspresikan diri sendiri kali ya. Jadi kayak misalnya dimarahin dia kayak ngikutin gitu. Jadi kadang aku tuh nggak kontrol gitu ya kalau misalnya udah marah gitu, tapi bukan marah yang gimana-gimana, misalnya marah gitu tanpa kita sadari itu dia satu saat tuh ngikutin marahnya kita gitu teman-teman ya. Jadi susah juga sih ya kalau misalnya ngurus anak itu, nggak segampang yang kita bayangkan. Apalagi tambah usia tuh tambah pinter gitu ya. Nah ini aku lanjut bagian dapur teman-teman. Jadi di bagian dapurnya itu udah lumayan agak beres. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak beresin, tapi di sini aku mau tunjukin ke teman-teman kalau ini tuh posisi terakhir dapur aku seperti ini. Aku sengaja susun kayak gini di sebelah kompor karena di meja kompor yang bagian sudut itu tuh sering banget kebanjiran. Jadi mungkin karena bagian tanah aku ini tuh paling pinggir ya. Nah, kan sebelah sana itu deket sawah gitu ya teman-teman. Mungkin ada bagian yang turun gitu sih tanahnya, aku nggak paham sih. Cuman kalau misalnya sekarang lagi cuci piring gitu, tiba-tiba suka banjir ke sebelah sana aja dari sink, air dari sink ini yang sebelah kiri teman-teman. Nah akhirnya udah nggak ada barang yang aku taruh di samping kompor sebelah kiri ya, karena kemarin itu sempat banget nih kan barang-barang aku dari kayu semua ya, jadi tuh basah semua dan akhirnya berjamur gitu teman-teman. Ya udah deh aku pindahin semua ke situ. Dan ya udah deh nggak apa-apa juga di bagian meja kompor nih kosong karena untuk nyimpen lauk-lauk gitu ya, tapi ya tetap ditutup sih, takutnya ada binatang apa. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Aku tuh kalau nyicipin yang kayak gini kan nyiprat tuh ke daerah sana, ke pojokan. Nggak tahu ya, tiba-tiba kayak suka ngalir aja si airnya tuh ke ujung gitu, ke pojokan gitu. Nah biasanya kan di awal-awal aku tinggal di sini tuh enggak, jadi mungkin ada bagian yang turun gitu. Aku nggak ngerti lah masalah rumah gitu. Cuman yang aku rasain kayak gitu teman-teman. Sebenarnya dulu pas bangun di awal itu, pas renov itu memang bagian dapur tuh sengaja dikokohin kan, karena biar nggak direnov lagi gitu selanjutnya, biar bagian depan aja sisanya gitu. Tapi kok ya sekarang aja udah turun kayak gini. Terus bagian atas itu kan kemarin sempat hujan gede tuh, terus tiba-tiba si dak atas itu ada kebocoran gitu. Nggak tahu kena apa sih ya, mungkin teman-teman di sini ada yang lebih ngerti masalah perdakan. Jadi apa karena salurannya itu atau lubangnya itu mampet gitu, karena di samping ini tuh ada pohon pete Cina yang emang udah gede banget, dan mungkin karena daun-daunnya itu udah kering gitu, jadi mungkin sampah-sampahnya ke situ gitu ya. Nggak tau lah, belum dicek juga teman-teman. Jadi intinya mungkin suatu saat kalau misalnya bangun ulang ya bangun dari semuanya lagi, karena bagian dapurnya juga memang harus dikuatin lagi, padahal sebelumnya emang udah pakai cakar ayam gitu. Tapi karena ini tanahnya deket sawah atau pinggir sawah langsung gitu, jadinya mungkin ada hal yang harus diperkuat lagi. Entahlah, mungkin nanti tanya-tanya dulu ya ke bagian yang lebih ngerti gitu, atau ahlinya lah ya. Ahli bangunan gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, segini dulu ya aku ceritanya, karena ini aku udah mau selesai. Terima kasih banyak sudah mengikuti aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lainnya juga teman-teman. Makasih banyak ya atas support semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.